Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Ahmad dan Bu Dian untuk kegiatan praktek coaching di siklus 1. Perkenalkan, supervisor saya Fauzia bin Nasir, kemudian coach Pak Nur Ahmad dan coachingnya Bu Dian. Untuk memulainya, saya akan menyampaikan dulu di tahap 1 terkait dengan supervisi kepada Pak Nur Ahmad. Selamat siang Pak Nur, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Fauzi. Alhamdulillah ini sehat-sehat Pak. Luar Baik, biasa. rencana hari ini Bapak akan praktek coaching ya Pak. Namun sebelum itu, saya selaku supervisor atau pengamat akan menyampaikan rubrik penilaian Pak ya terlebih dahulu Ya. dan mendiskusikan dengan Bapak terkait dengan percakapan coaching pada hari ini. Saya izin share screen ya Pak sebentar, Baik, menunjukkan terima kasih rubrik Pak Fauzi. penilaiannya ke Bapak. Ya, sebentar. Saya coba buka rubrik penilaian. Nah, Pak Nur, di sini sebelum saya mulai ingin menyampaikan bahwa fokus Pak Nur nanti sebagai coach perlu diperhatikan. Coba kita berdiskusi sebentar ya Pak, terkait dengan model rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan di prasupervisi ini terkait dengan apa yang akan saya tanyakan, termasuk di prasupervisi ini ada kegiatan 3-4 Pak, mendiskusikan rubrik, kemudian menanyakan kompetensi, kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik, dan indikatornya. Indikatornya 3 Pak, ada tidak dilakukan, sudah dilakukan, namun belum sesuai. Tapi ada sudah dilakukan, sudah sesuai. Kemudian nanti saya akan menilai Bapak mencatat, melihat, dan mendengar pada saat praktek coaching ya Pak, dengan coachingnya. Nanti di pasca supervisi, saya akan kembali konfirmasi, menanyakan yang sudah dilakukan, kemudian mencatat apa yang sudah, kemudian menyampaikannya hasil observasi terkait dengan data-data yang bebas dari asumsi pada saat saya melihat Bapak dengan coaching melaksanakan praktek coaching. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan nantinya. Nah, dari ke-8 indikator ya di rubrik ini, apakah bisa diterima Pak, atau ada yang mau dikonfirmasi? Cukup bisa dijadikan acuan? Baik, terima kasih Pak Fauzi dari Ya, 8 tersebut sudah oke Pak. Ya. 7 ya, oke. Saya tutup dulu. Baik, sekarang saya lanjutkan Pak Nur. Kita mulai di prasupervisi ini. Saya ingin konfirmasi, melakukan pertanyaan terkait dengan Bapak nanti akan menjadi coach. Nah, kira-kira pada saat praktek coaching ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan pada saat praktek coaching dengan coaching? Baik, terima kasih Pak Fauzi. Kompetensi yang akan rencana saya kembangkan saat praktik dan uji adalah insya Allah saya akan mengembangkan terkait dengan kompetensi yang mendengarkan aktif Pak Fauzi. Di bagian tersebut akan saya kembangkan saat praktik dan uji nanti. Baik, saya mendengarkan Bapak tadi akan mengembangkan kemampuan kompetensi terkait mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak nanti dalam mendengarkan aktif itu yang akan fokus diamati apa Pak? Yang akan dilakukan pada saat praktek coaching? Fokusnya di bagian apa pada saat Bapak melaksanakan praktek coaching dengan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif? Bagian mana yang ingin Bapak fokuskan? Baik, yang akan saya fokuskan itu bagian dari bagaimana coach, ya, bagaimana seorang coach itu bisa menerima dan menyimak apa yang seorang coach sampaikan, sehingga nanti di sini seorang coach bisa memantik
memantik bagaimana cara coaching untuk menyelesaikan ataupun mengutarakan apa yang akan disampaikan. Seperti itu Pak Fauzi. Oh, luar biasa ya Pak. Nah, kira-kira nanti kalau Bapak menilai diri sendiri nih terhadap apa yang akan dikembangkan untuk saat ini terkait dengan pengembangan pendengaran aktif, Bapak menilai diri sendiri sudah sejauh mana atau berada di skala berapa? Sehingga mau mengembangkan ini, mendengarkan aktif. Sementara sebelum dimulai, Bapak merasa dirinya berada di penilaian skala berapa? Baik, kalau saat ini kemampuan yang saya miliki Pak Boy ya, kemampuan yang saya miliki terkait dengan yang akan saya kembangkan itu saya sekarang di skala 8 Pak. Oh, 8. Mau ditingkatkan berapa Pak? Rencana saya akan melihat jadi 9 Bapak. Oh, luar biasa ya. Baik, 9 gitu. Luar biasa, 1 digit lebih baik lagi. Mudah-mudahan tercapai ya Pak. Dan terakhir Pak, harapannya dari kegiatan nanti observasi saya ke Bapak pada saat coaching, apa yang bisa Bapak sampaikan harapannya? Harapannya yang dapat Bapak Fauzi sampaikan nanti ya, harapannya gini Pak. Harapannya itu seorang coach itu bisa menemukan solusi terhadap apa yang coach sampaikan kepada saya, sehingga di situ nanti muncul berbagai macam istilahnya solusi dari coach tersebut. Jadi kita hanya sekadar bukan mendampingi Pak ya, tapi kita memantik, kemudian kita mampu mengambil pelajaran juga dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga kita bisa menerapkan mungkin kalau kita mendapatkan masalah yang sama. Seperti itu Pak Fauzi. Baik, kalau saya ambil garis benangnya, harapan Bapak itu intinya ingin membantu ya Pak, membantu coach melejitkan potensinya dengan menemukan solusi masalah yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik Pak. Baik, saya kira sudah cukup untuk kegiatan prasupervisi ini. Saya kembalikan ke Bapak dengan guru yang akan di-coaching. Silakan barangkali Bapak bisa melakukan praktek coaching. Mungkin saya sementara ini dulu Pak, nanti saya sambil mengamati kegiatan praktek coaching Bapak ya. Monggo Pak, silakan Pak Nur lakukan praktek coaching dengan gurunya yaitu Bu Dian ya. Monggo. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzi sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan praktik coaching ya. Dan silakan kemudian kira-kira ada apa Pak pengen temu saya tadi? Iya, selamat siang Pak Nur Rahmat. Selamat siang Bu Dian. Okay. Untuk siang hari ini saya bisa mengganggu Bapak sebentar mungkin? Iya, tidak apa-apa. Tadi kan Bu Dian sudah ngabari saya kalau mau ketemu saya ya. Gimana Pak? Gimana Bu Dian? Ya alhamdulillah ya, di sela kesibukannya Pak Nur masih ada waktu untuk ya membantu saya begitu. Begini Pak Nur, saya sebenarnya ada sedikit permasalahan yang harapan saya nanti Pak Nur bisa membantu saya. Ya, kira-kira kemudian ada permasalahan apa kayaknya kok wajar sekali kemudian ya? Iya, jadi begini Pak Nur, saya tuh punya suatu permasalahan gitu ya, kasus di kelas begitu, di mana ada peserta didik saya yang dia itu bisa dikatakan cukup usil begitu ketika di dalam kelas. Dia cowok Pak, kelas 4 Pak, usil sekali. Tetapi sebenarnya saya sendiri sudah mencoba mencari tahu kenapa anak ini demikian begitu. Kalau saya lihat sekilas, saya amati bagaimana profil keluarganya, ternyata dia itu anak dari orang tua yang broken home Pak, dan dia tinggal bersama neneknya yang kemungkinan besar dia begitu karena ini Pak kurang perhatian begitu Pak.
saya sudah mencoba memberikan perhatian ke dia, tapi sampai saat ini kok belum ada perubahan gitu. Mungkin Pak Nur bisa memberikan masukan ke saya bentuk pembimbingan seperti apa yang sekiranya bisa saya lakukan agar anak ini bisa teratasi dengan baik gitu. Jadi, tolong Ya. saya diberikan masukan, Pak. Oke, Budian. Tadi Budian sungguh sudah menyampaikan dan sudah mengidentifikasi Budian ya. Jadi sudah mengidentifikasi bagaimana kok anak itu dikatakan tidak bisa. Nah, terus yang ingin difokuskan Budian itu apa toh sebenarnya? Gini Pak, anak ini kan sampai saat ini tuh masih sangat sering mengganggu temannya yang lain begitu Pak. Jadi ketika dia mendapat perhatian lebih dari guru, itu kayak dia itu punya kepuasan begitu loh. Tapi kan saya tahu dia tujuannya dia ingin mendapat perhatian dari saya. Ketika tadi seperti itu kan sama ya. Menurut Bapak, saya harus ngapain begitu agar anak ini tuh bisa mengarahkan saya bisa arahkan dia untuk hal-hal yang lebih positif. Oke, Budian, saya bisa menangkap tadi yang disebut Budian. Mendapat perhatian guru ya, Budian ya. Budian juga sudah mengidentifikasi, tadi menganalisis karena di rumah dari broken home. Itu mungkin ada faktor lain, Budian. Sebenarnya kalau dalam hal kemampuan kognitif ya Pak, dia ini termasuk anak yang di atas rata-rata kok Pak, di kemampuan kognitifnya. Tapi kok ya itu tadi, kenapa secara karakter dia itu masih sering mengganggu temannya begitu. Kayak nggak ada keseimbangan antara kepandaian dia secara kognitif dengan karakter dia. Jadi gitu Budian ya. Budian sudah pernah berusaha belum? Sudah pernah berusaha untuk mengikutan lomba gitu kan di kognitif dia bagus ya. Sudah pernah diikutan lomba belum Budian? Pernah sih Pak, lombanya itu dia lomba pidato Pak waktu itu Pak, ikut lomba pidato tapi ya memang belum bisa masuk 3 besar di kecamatan kami. Kalau saya lihat kenapa dia nggak bisa masuk 3 besar kayaknya sih bukan karena dia nggak mampu Pak, tapi dia nggak sungguh-sungguh untuk berlatih begitu Pak Nur. Gitu Bu. Budian sudah menyampaikan kemampuan kognitif bahwa anak itu pintar kepada orang tua. Ya dia kan tinggalnya sama neneknya ya Pak ya. Dia kan tinggal sama neneknya. Sementara untuk berkomunikasi itu agak sulit Pak. Karena kayak gini loh Pak. Anak masuk sekolah itu kayak formalitas gitu loh Pak. Sementing anak pagi berangkat dikasih uang saku, pulang ya udah pulang gitu. Kayak perhatian ke anak ini juga kurang kan dari neneknya ini. Oke, nah sekarang sudah jelas Bu ya, sudah jelas sekali sekarang bahwa ternyata anak dengan kemampuan kognitif tersebut juga kadang mempunyai karakter yang kurang baik juga Bu ya, padahal kognitifnya sudah bagus. Budian mengatakan tuh karena tinggal sama neneknya, orang tua berkumpul. Nah, terus gini Budian tuh punya rencana apa itu? Rencana apa yang akan Budian lakukan kira-kira selanjutnya? Dia udah punya potensi nih macam-macam, tapi di satu sisi dia sudah memiliki karakter kurang baik. Tapi Budian juga sudah melaksanakan usaha-usaha tersebut. Mungkin Budian ada rencana aksi yang lain, mungkin kira-kira apa? Saya sih kepikirannya gini ya Pak, anak ini kan termasuk yang cukup pintar begitu di kelas gitu ya. Apa mungkin dia saya kasih kayak kepercayaan khusus begitu di dalam kelas Pak, misalnya jadi ketua kelompok atau jadi tutor sejawat untuk teman-temannya. Jadi dia waktunya itu nggak digunakan untuk menakali temannya, tapi digunakan untuk misalnya dia bisa mengajari temannya yang nggak bisa matematika, dia bisa mengajari temannya yang nggak bisa IPA, begitu apa seperti itu ya Pak ya mungkin. Nah itu bagus juga Budian, itu bagus juga untuk bisa Budian lakukan. Terlebih anak itu juga menurut Budian juga pintar. Nah itu kita tadi bercatat ya. Namun Budian juga sudah mempertimbangkan hal lain mungkin menjadi tutor sebaya tadi yang saya bilang Budian. Pertimbangannya apa kalau dia jadi tutor sebaya?
Ya karena tadi Kak dia secara kognitif punya kemampuan yang lebih ya dibandingkan teman-temannya yang lain. Terus secara apa ya, dia itu punya rasa percaya tinggi yang tinggi Pak. Percaya dirinya itu tinggi sekali. Kemampuan komunikasi dia juga bagus begitu. Meskipun dia masih sering misalnya non sewu berucap kata-kata yang kotor ya atau nggak sopan, tapi kan kayaknya masih bisa diarahkan kan Pak kalau masih usia OB seperti itu Pak. Oke. Kalau mau ujian Mas bisa diarahkan betul. Harusnya ya masih bisa karena kan masih SD Nah, ya. Nah kalau anak-anak segitu kan kalau misalnya kita ngasih keteladanan, kemudian kita berikan pembimbingan, kita ngasih contoh masih bisa. Tapi ya kayaknya saya juga perlu melakukan pendekatan juga ke orang dewasa yang ada di rumah ya paling tidak ke neneknya itu tadi biar iya. sama-sama bisa mendampingi ya. Betul sangat Budian ya. Jadi Budian perlu komunikasi sama neneknya dan juga ini saya tadi juga mendengarkan bahwa Budian juga ingin menjadikan dia sebagai seorang pemimpin ya. Tentu Budian punya alasan. Tadi kok bisa menerima dan Budian juga sangat luar biasa mengembangkannya. Nah terus yang jadi pemimpin Budian tadi alasan Budian karena dia memiliki rasa percaya diri, betul ya Budian ya? Iya Pak, punya rasa percaya diri yang tinggi sama dia punya keterampilan berbahasa yang cukup komunikatif gitu Pak. Baik, kira-kira Iya, karena Budian, anaknya itu aktif dan sangat humble Pak ke teman-temannya Pak. iya, anaknya aktif dan sangat humble. Itu jadi rencana yang akan dilakukan oleh Budian ya untuk mengatasi anak tersebut. Nah, Budian, kira-kira komitmen apa yang akan Budian lakukan untuk agar rencana Budian ini bisa berhasil gitu Budian? Ya mungkin itu ya Pak, saya coba ajak komunikasi dulu anak ini terkait rencana saya bahwa nanti saya akan membuat beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok itu saya beri tutor sebaya dan dia merupakan salah satu tutor sebaya yang saya tunjuk. Terus setelah itu mungkin saya tempel nama kelompok dan tutor itu di kelas Pak, biar itu sebagai salah satu bentuk apresiasi bahwa dia itu dapat tempat khusus di kelas ini. Jadi kan dia akan merasa diperhatikan nih Pak kalau namanya ditulis begitu. Kemudian saya tadi juga akan berkomunikasi dengan neneknya agar kita sama-sama bisa memantau ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kayaknya juga mungkin seminggu atau 2 minggu sekali itu saya ada itu Pak kayak ada pendampingan juga untuk tutor masing-masing tutor ya, jadi tidak hanya tutor yang mendampingi rekan sejawat tapi si tutor ini juga harus dapat perhatian khusus juga dari guru dari hal pengembangan materinya, kemudian termasuk ada refleksi mungkin Kak, jadi sama-sama bisa saling mendengarkan begitu. Mungkin kalau dia didengarkan ceritanya kan dia senang ya. Wah luar biasa Budian ya. Budian, kira-kira siapa saja Bu yang akan Budian libatkan nih? Yang saya libatkan ya tadi Pak, berarti saya sendiri kan sebagai guru kelasnya, kemudian termasuk anak-anak baik itu yang jadi tutor maupun yang tidak jadi tutor, kemudian tadi neneknya Pak, dan kayaknya saya juga perlu berkomunikasi dengan kepala sekolah begitu terkait rencana ini. Siapa tahu dari kepala sekolah saya ada masukan yang lain begitu Pak Nur Rahman. Oke, jadi Budian sudah merencanakan semuanya ya, komitmen Budian juga sungguh luar biasa Budian ya, dan tentunya harapan saya Budian, saya akan terus mendukung usaha Budian, tentunya Budian juga harus semangat dan insya Allah murid Budian tadi akan menjadi murid yang baik dan tentunya berkarakter. Semangat Budian ya, luar biasa sekali. Akhirnya bisa menemukan sendiri kan Bu solusinya ya. Iya. Terima kasih ya Pak Nur sudah mengarahkan saya. Karena ini cukup jadi PR yang lama juga ke saya Pak terkait keberadaan anak ini begitu. Oke Bu,
yang penting mantap, yakin bahwa anak itu sudah membangun keberanian sendiri dan Budian sudah luar biasa. Tentunya sudah luar biasa dalam anak ini. Selamat Budian, selamat beraksi ya Budian ya. Terima kasih guys. Terima kasih Pak Nur. Mungkin lain waktu kalau ada yang perlu saya butuhkan lagi, saya tanya ke panjenengan ya Pak ya. Boleh, saya tunggu aksinya Bu ya. Besok mungkin seminggu lagi ketemu saya nggak apa-apa kalau mau ketemu. Mungkin saya tidak ada acara itu. Oke Budian. Siap. Ya, terima kasih Pak Nur. Ya, saya pergi ya Pak ya. Ya, hati-hati Ya, guys. selamat Dari siang. akhir. Baik, Pak Nur sudah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Budian. Sampun Pak Fauzi sudah selesai Baik. alhamdulillah dan Terima kasih ya Pak, luar biasa. Setelah praktek coaching tadi, saya akan memberikan umpan balik ataupun percakapan terkait dengan kegiatan pasca supervisi ini. Yang pertama, saya apresiasi pembinaan pada saat praktek coaching. Saya akan menyampaikan terkait dengan menanyakan kembali pada saat panjenengan melakukan praktek coaching itu, kira-kira yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching itu, apakah Bapak sudah merasa mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan pada pertemuan hari ini? Gini Pak Fauzi, setelah saya melakukan praktek coaching tadi, saya merasa sudah melaksanakan Pak. Artinya alhamdulillah saya ada peningkatan ya. Menurut saya loh Pak, semoga Pak Fauzi juga sependapat dengan apa yang saya sampaikan karena di sini juga Bu Dian, saya coaching, saya itu juga sudah menyampaikan berbagai macam unek-uneknya dan berbagai macam mimpinya Pak Dian, berbagai macam mimpinya untuk bisa menyelesaikan mereka dan siswa yang tadi mengalami permasalahan tersebut. Itu loh Pak Fauzi. Baik. Rupanya pada saat percakapan tadi hal-hal yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Saya melihat pada saat dialog percakapan dengan coaching sudah ada kemitraan, tidak adanya sekat, tidak merasa canggung, adanya mitra, proses kreatif itu terbentuk, dan Bapak tadi coba menggali, melejitkan, memaksimalkan potensi dari Budian. Saya apresiasi, namun izinkan Pak Nur, saya menyampaikan catatan hasil observasi tadi ya, berdasarkan catatan saya, data yang ada, tadi pada saat kegiatan coaching, yang bebas dari penilaian dan judgement atau asumsi ya, untuk area yang pengembangan ini yaitu tentang mendengarkan aktif, Bapak sudah melakukan dengan baik. Pada saat mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bapak berusaha mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan Budian. Namun, saya ingin menyampaikan pada saat kegiatan mendengarkan aktif agar tidak berulang, harusnya lebih baik ke depannya nanti Bapak mengambil kata kunci sehingga kalimat-kalimat jawaban yang berulang bisa diminimalisir. Dan tadi saya menemukan ada kalimat tertutup. Misalnya begini, ada saran faktor lain, misalnya ikut lomba dan sebagainya. Nah, ini kan harusnya digunakan jawabannya oleh Budian sendiri. Faktor-faktor apa saja, kemudian sampai ikut lomba misalnya, karena itu kan tadi topik masalah dari Budian adalah siswa itu ingin mencari perhatian, perhatiannya berlebihan, tapi ingin diarahkan yang lebih baik, kan seperti itu. Nah, di sini peran coach harusnya mengidentifikasi, kemudian menggali, nanti pertanyaan-pertanyaan terbuka itu yang bisa dihantarkan ke coaching.
dihindari pertanyaan tertutup, tujuannya biar Bapak tidak ikut langsung masuk ke rencana, misalnya ikut lomba, saran faktor-faktor lainnya apa. Nah itu, ini saya sampaikan karena bagaimanapun untuk pengembangan Pak Nur sekaligus perbaikan. Nah, dari sini mudah-mudahan Pak Nur apa yang saya sampaikan bisa diterima ya Pak. Bisa ya Pak? Baik Pak Fauzi, bisa saya terima aja Pak. Betul. Nah, terima kasih. Nah, untuk terakhir Pak, dari kegiatan hari ini, kompetensi apa yang nantinya ingin dikembangkan lagi Pak berdasarkan hasil praktek coaching hari ini? Yang ingin dikembangkan lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah keterlibatan penuh nanti Pak, insya Allah. Terkait dengan apa Pak? Kompetensi apa? Ini kan sudah kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh, presences ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan yang berbobot, ini juga penting lagi ya Pak. Bagaimana biar menggali pertanyaan-pertanyaan itu dengan kata-kata kunci sehingga pertanyaan lebih mengena, sehingga fokus pada memaksimalkan potensi coaching. Pak, izinkan nanti hasil pengamatan ini saya catat dalam form supervisi akademik ya Pak, sehingga nanti bisa untuk menjadi rencana tindak lanjut ataupun ide ke depan seperti apa. Saya kira itu luar biasa, tidak ada yang sempurna, semuanya masih proses, berkesinambungan. Ini pukul 12:16 ya Pak, tadi kita mulai 11.50, sehingga ada waktu kurang lebih sekitar 22 menit. 5 menitan. Iya, masih ada kurang 5 menitan. Apalagi mau disampaikan Pak Nur barangkali? Mungkin dari yang tadi Pak Fauzi sampaikan, saya sudah bisa menerima. Terima kasih Pak ya. Jadi terima kasih Pak Fauzi sudah memberikan masukan saran yang luar biasa buat saya ke depannya, sehingga harapannya apa yang sudah saya lakukan tadi di masa depan bisa lebih baik lagi Pak Fauzi. Nah, terima kasih Pak Fauzi, dan juga ini Pak untuk yang form supervisi akademik silakan Pak, nanti boleh ditulis di situ karena memang itu adalah satu kewajiban dari supervisor kepada kami saat melakukan praktek coaching ya, sehingga proses selanjutnya bisa lebih baik lagi. Saya selaku supervisor ya, supervisor benar Pak Fauzi ya? Coach ya, supervise sama. Supervise. Kalau Pak Fauzi kan seorang supervisor. Kalau saya seorang supervisinya ya, kayak coach dan coachingnya ya. Nah, yang melaksanakan. Saya sebagai supervisor juga mau ucapkan terima kasih pula kepada Pak Fauzi yang sudah tadi luar biasa. Pokoknya yang mana yang terbaik itu harus disampaikan Pak Fauzi, karena hal tersebut memang adalah masukan yang membangun. Baik Pak Nur, terima kasih. Mudah-mudahan tadi saya memberikan kegiatan PAN Bali Pasca ini bukan terkait dengan asumsi ya, atau penilaian pribadi ataupun judgement, tapi berorientasi pada kegiatan hari ini untuk menjadi proses pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan dan kompetensi lain. Saya kira cukup ya Pak Nur. Iya, terima kasih Pak. Kegiatan yang lain. Saya tutup. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.